Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, Masya Allah. Hari ini sehat? Sehat. Ceria? Ceria. Bahagia? Bahagia. Itu yang terpenting. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini doa akan dipimpin oleh Hakim. Silakan Hakim. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita hari ini akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Tanah Airku. Kalian boleh berdiri. Tanah airku tidak kulupakan dan tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, terima kasih. Kalian boleh duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, kita harus selalu berdoa sama Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Supaya kalian bisa datang ke sekolah untuk belajar bersama-sama. Baik anak-anak, kalian boleh mengeluarkan alat tulis kalian. Sekarang Bu Guru akan ingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Saling menghormati, berani bertanya dan berpendapat, tanggung jawab, saling bekerja sama, menjaga kebersihan dan kerapian, bersikap jujur dan baik hati, kemudian harus semangat belajar. Jadi, kesepakatan ini kalian harus selalu ingat ya, selalu ingat dalam pembelajaran di kelas. Anak-anak, sebelum kita belajar supaya pikiran kalian lebih fresh, supaya kalian fokus, konsentrasinya juga bagus, Bu Guru akan ajak kalian untuk teknik stop atau teknik relaksasi. Sekarang Bu Guru minta kalian duduk di posisi ternyaman. Tangan boleh diletakkan di atas paha atau di atas meja, yang penting kalian nyaman. Sudah siap semua? Siap. Oke, kalau sudah, kalian boleh tutup mata kalian.
Tarik nafas kalian dalam-dalam. Buang. Tarik nafas sekali lagi. Buang. Sekarang kalian rasakan kalian ada di lingkungan alam yang luas sekali. Di sana pemandangannya bagus. Ada gunung, sungai. Air sungai di dekat pegunungan itu sangat jernih. Kalian akan rasakan ketenangan. Semakin dalam. Kalian akan rasakan kesejukannya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas kalian lagi. Buang. Cukup, boleh buka mata. Udah? Bagaimana perasaan kalian? Lebih nyaman? Lebih fresh? Iya. Nah, sekarang kita akan siap untuk belajar. Siap semuanya? Siap. Tadi kita sudah melaksanakan teknik stop, teknik relaksasi. Bagaimana perasaan kalian? Apakah lebih fresh? Ya? Ya, lebih bahagia? Iya, bahagia. Ya. Tadi yang kalian bayangkan kalian lagi ada di mana ya? Iya, ada di pegunungan, di alam yang luas. Alam indah nggak yang kamu bayangkan tadi? Indah tidak? Iya, ada di pegunungan. Apa yang kalian dengarkan di apa? Aliran air. Apalagi yang kalian dengarkan dalam video tadi? Karena kalian kan nggak nonton tapi tutup mata kan? Apalagi ada apa? Suara apa? Oh iya, suara kicauan burung. Air di pegunungan, tadi Bu Guru bilang air di pegunungan itu lebih apa, Nak? Lebih jernih, lebih bersih. Sekarang Bu Guru mau tanya, kalian minum itu airnya berasal dari mana ya? Iya, karena air bersih itu berasal dari pegunungan. Karena di sana belum tercemar ya. Pernah nggak kalian berpikir, air pegunungan itu kan digunakan setiap hari untuk minum, ya? Untuk mengairi sawah misalnya, untuk irigasi. Kenapa airnya itu tidak pernah habis? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Iya. Ya, yang kalian bayangkan tadi tentang air, hari ini Nak, kita akan belajar tentang siklus air. Tujuan kalian mempelajari materi tentang siklus air ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus air. Yang kedua, kalian dapat menganalisis gangguan salah satu siklus air jika salah satu tahapannya terganggu. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Kemudian, kalian bisa mencari solusi bagaimana cara menjaga ketersediaan air dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap belajar semua? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk di pembelajaran, Bu Guru akan ajak kalian untuk tes kemampuan tentang siklus air. Ini ada kuis tentang pemahaman fenomena air atau siklus air. Jadi nanti kalau kamu bisa menjawab langsung maju ya, cepet-cepetan. Oke? Bisa? Oke, kita mulai kuis. Semangat semuanya. Yeay. Kalau
semua air di bumi terus menguap, kenapa laut tidak pernah kering? Kenapa, Nak? Kenapa air tidak pernah kering? Ayo, Hana. Iya, air selalu kembali lagi, benar. Ya, dapat berapa? 90 salah satu. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian hebat. Ya, tadi Bu Guru bilang hari ini kita belajar tentang siklus air. Sekarang Bu Guru akan menampilkan video tentang cerita si Komo. Apa itu Komo? Ayo coba dilihat. Iya, Bu Guru akan menampilkan video pembelajaran tentang siklus air. Nah, ini adalah cerita si Komo. Si Kumo adalah si awan hujan. Perhatikan ya, kalian boleh mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Bisa? Nah, ini tadi adalah cerita si Kumo ya, tentang siklus air atau daur air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses berputarnya, proses berputarnya air di alam. Air dari laut, sungai, mengalami evaporasi oleh panas matahari. Kalian sudah paham atau belum? Ada yang mau bertanya tidak? Kalau susunan tentang siklus air kalian sudah hafal? Sudah, maksudnya sudah ngerti susunan-susunannya? Sudah tahu? Mulai dari apa Bu Guru tanya? Evaporasi. Kemudian evaporasi sama apa, Nak? Transpirasi. Kemudian apa lagi? Kondensasi. Kemudian apa lagi? Presipitasi. Yang terakhir apa, Nak? Infiltrasi. Jadi intinya siklus air itu adalah perjalanan air secara terus-menerus. Itu sebenarnya kenapa air itu tidak pernah habis. Tadi ada hal-hal yang mempengaruhi siklus air. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Hal-hal yang mempengaruhi siklus air. Apa? Iya, karena boros air. Apalagi, Nak? Pembangunan jalan. Pembangunan jalan menggunakan apa? Aspal atau beton. Jadi kurangnya daerah peresapan air. Apalagi? Ya, penebangan pohon secara liar. Itu juga akan merusak atau mengganggu siklus air. Paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau paham, sekarang Bu Guru akan tampilkan game tentang menyusun siklus air. Bisa? Ayo, Bari. Silahkan Bari. Mulai dari awal, Nak. Nggak apa-apa. Lanjut. Siapa lagi? Ulangi. Sampai benar nggak apa-apa. Oh, diperbaiki. Ya, koleksi. Ya, koleksi adalah tempat berkumpulnya air di lautan, danau, waduk. Sekarang kita cek ya, apakah benar. Yeay, benar. Ternyata kalian sudah mengerti. Coba, ada lagi. Ini adalah game yang kedua. Di sini ada beberapa kalimat. Nanti kalian tempelkan ya. Geser saja mana yang termasuk hemat air, mana yang boros air. Siapa yang mau maju? Ya. Ayo. Bagi kalian kelompok secara heterogen. Bu Guru akan memilih
4 orang jadi ketua kelompok. Yang pertama kelompok 1 Yuda, maju. Kelompok 2 Mila, maju. Kelompok 3 Kalista, maju. Kelompok 4 Hana, maju. Ayo silakan maju, Nak. Untuk kelompok yang lain berhitung ya. Yang 1 berarti ikut 1. 2 ikut 2. Mulai dari laki-laki dulu. Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, Bu Guru akan bagikan LKPD setiap kelompok. Kalau sudah, kalian bisa lihat LKPD-nya. Sudah semua? Oke, perhatikan LKPD-nya ya. Kenapa kalian dibagi kelompok ini? Tujuannya adalah yang pertama, kalian akan mengerjakan 3 tahapan. Ada 3 misi yang harus kalian kerjakan. Misi yang pertama adalah menyusun tahapan siklus air. Jadi kalian bisa buka di LKPD-nya, di situ kalian akan menyusun tahapan siklus air. Menyusun tahapan siklus air ini juga dalam bentuk game ya, Dek. Nanti Bu Guru ada game yang harus diselesaikan tiap kelompok, yaitu menyusun tahapan siklus air. Yang kedua, petualangan siklus air, ini juga ada menyelesaikan game. Terus yang ketiga adalah akhir petualangan. Akhir petualangan ini adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi yang pertama maju adalah kelompok 1, kelompok yang lain nunggu giliran sambil apa, Nak? Sambil mengerjakan dan berdiskusi tentang LKPD. Bisa? Oke. Semangat! Semangat! Oke, kelompok 1 maju. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah siap presentasi? Siap. Iya. Karena di sini ada 4 kelompok, berarti yang presentasi adalah 2 kelompok, sedangkan yang kelompok lain adalah menanggapi. Ayo, siapa yang presentasi? Kita akan
Bagi pakai spin ya. Bisa dihitung sama-sama. 1, 2, 3. Yeay. Kelompok 2 adalah yang presentasi. Sedangkan yang menanggapi kelompok berapa ya yang menanggapi? Kelompok 2. 1, 2, 3. Menanggapi adalah kelompok 1. Oke. Siap, kelompok maju. Kelompok 2 maju. Kelompok 1 menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk memberikan kesempatan untuk kami. Programnya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tanggapan siklus air. Yang pertama ada evaporasi, yaitu air yang berasal dari danau menguap ke Resiko banjir meningkat. Seperti yang Bu Guru bilang tadi, kalau misalnya ada pembalakan liar, ada penebangan pohon secara liar, yang terjadi adalah banjir. Bahkan banjirnya lebih parah, banjir bandang, banjir yang membawa apa deh? Kayu, gelondongan kayu. Seperti yang kalian lihat berita ya. Oke, sudah. Silahkan ditutup, Nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk salut untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Tepuk salut. 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 Silahkan duduk. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Semua tadi sudah tampil ya. Ada yang tampil maju ke depan untuk presentasi, ada yang cukup memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Tapi kalian masih semangat? Masih. Mau ice breaking nggak? Mau. Kalian boleh berdiri, kita ice breaking dulu. 当推开窗，弥漫着果香清新的空气，让好心情一整天都持续。阳光下奔跑，可爱的小狗躲在谁身后？蚂蚁微笑着打个喷嚏，吹走天空。远处摇曳斑驳树影，随着风点头。小鸟拍着翅膀，轻声问候，乘着温柔清风，似是晴空。就忘记一切，忘了出发，忘了抵达。 Seru nggak? Oke, silakan duduk. Sekarang Bu Guru akan ajak kalian bermain game. Jadi Bu Guru akan evaluasi kalian, apakah kalian bisa? Apa pelajaran yang kita pelajari hari ini itu masuk nggak di otaknya kalian? Kalian paham tidak? Ya. Kita mau pakai game apa? Banyak sekali gamenya loh ini. Roda acak ya. 1, 2, 3. Kita akan putar spinnya. Di sini berisi banyak soal. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Mulai. Putar. Yang bisa langsung angkat tangan. Sumber energi terbesar yang mempengaruhi. Apa jawaban? Apa jawabannya? Yeay, lanjut. Kita putar spinnya lagi. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penguapan adalah suhu yang tinggi. Yeay.
sudah bisa, sekarang guru mau bukunya dimasukkan di laci ya. Kita akan evaluasi. Guru akan membagikan soal evaluasi. Oh, LKPD-nya minta tolong dibagi, dikumpul. Ayo kerjakan. Perhatian. Siap. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang soalnya kalian tukar dengan teman-temannya. Ayo ditukarkan ya. Tukarkan searah jarum jam. Sudah? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Kalian memang hebat. Kita kasih wow buat kalian semua. Kita kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, keren, wow, keren, asik, wow, keren, wow, keren, titik, jos. Oke, sekarang boleh di ini, benar salahnya sudah ditulis ya. Baik anak-anakku, rangkaian pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang apa? Siklus air. Siklus air. Jadi apa itu siklus air? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siklus air adalah perputaran air secara terus menerus dari bumi naik ke langit, ke atmosfer, kemudian turun lagi ke bumi. Nah, begitu pula. Jadi, kira-kira air di bumi itu bertambah atau tetap, Nak? Tetap ya, tetap. Jadi, air di permukaan bumi itu selalu tetap karena adanya siklus air. Nah, tadi kalian juga sudah belajar tentang tahapan dalam siklus air. Tahapan siklus air dimulai dari mana, Nak? Evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan air dari daratan. Contohnya air apa saja? Air sungai, air laut, air apa lagi? Air danau, air apa lagi? Air sungai, air sumur. Nah, kemudian evaporasi dibarengi dengan transpirasi, yaitu apa? Penguapan air dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada tahap yang kedua, yaitu apa, Nak? Kondensasi. Di mana kondensasi itu uap-uap air berkumpul di udara karena saking banyaknya dan kelembapan udaranya yang dingin akhirnya turun ke bumi sebagai apa? Hujan. Kalau cair sebagai hujan, kalau padat sebagai apa? Salju. Kemudian air hujan itu masuk ke mana? Ke tanah yang disebut apa, Nak? Infiltrasi. Infiltrasi kemudian airnya lagi diserap oleh tumbuhan dan seterusnya seperti itu. Jadi benar yang Liu Buddha bilang bahwa siklus air itu adalah perputaran air secara terus menerus. Oke. Siklus air sangat penting bagi kehidupan karena menyediakan air bersih untuk kita. Karena kita butuh air bersih. Butuh enggak? Butuh. Untuk apa contohnya? Untuk minum. Untuk apa lagi? Untuk memasak. Apa lagi? Memuci baju. Jangan bisik-bisik, Luna. Apa lagi? Untuk mandi. Ya, kita butuh air bersih. Kemudian ada gangguan-gangguan yang dapat merusak siklus air. Satu apa? Penebangan pohon secara liar. Apalagi? Pembakaran hutan. Pembangunan jalan raya menggunakan aspal ataupun beton atau di keramik seperti di depan ini di semen. Karena apa? Karena mengurangi daerah resapan air. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Oke, sekarang kita akan refleksi ya. Kita akan sama-sama refleksi dari awal pelajaran sampai terakhir ini. Yang pertama, apa hal penting yang kalian pelajari hari ini? Kira-kira ada hal penting tentang apa, Nak? Siklus air. Apakah kalian punya pengalaman baru tentang belajar hari ini, Nak? Iya. Contohnya apa pengalaman itu? Coba angkat tangan siapa yang bisa. Pengalaman barunya apa? Bisa tahu tahapan tentang siklus air. Bagus. Apalagi pengalaman baru kalian hari ini? Ya, seru tidak pembelajaran menggunakan game? Seru, iya. Tadi kita sudah banyak menggunakan game. Contohnya ada game apa ya tadi? Roda acak. Apalagi? Game petualangan siklus air ya. Terus apa lagi? Ada game apa lagi? Mencocokkan gambar, ya kan? Iya, banyak game. Ya. Apakah ada kendala saat kalian belajar hari ini? Ada. Siapa yang bisa memberikan satu contoh kendalanya apa? Angkat tangan. Mila. Contohnya Mila. Oh, Mila gugup saat presentasi. Saat menyelesaikan misi. Kata Hakim, tantangan saat menyelesaikan misi. Tapi Hakim putus asa nggak? Masih semangat? Iya, semangat. Oke. Terus seberapa kontribusi kalian terhadap kelompok? Semua bekerja sama dengan kelompoknya hari ini? Ya, mantap berarti kolaborasi kalian baik. Jadi ada satu kalimat refleksi hari ini. Jadi setiap tetes air itu berharga. Apapun yang kamu lakukan hari ini untuk memahami dan menjaga air akan berdampak baik bagi bumi kita. Iya. Oke, anak-anakku. Terima kasih hari ini kalian sudah belajar sama Bu Guru ya. Kalian sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kalian dengan baik. Kalian sudah menyelesaikan misi game, kalian sudah berdiskusi, kalian sudah presentasi, sudah menyelesaikan game ya. Kalian juga semangat. Masih semangat tidak? Masih. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Bu Guru selalu berpesan agar yang pertama yang berkaitan dengan siklus air hari ini, Bu Guru berpesan agar kita selalu menghemat air. Karena yang dibilang tadi, satu kebaikan yang kita tanam itu akan berdampak baik bagi bumi kita. Oke. Pesan Bu Guru, kalian harus rajin belajar ya. Terus rajin mengeksplor ilmu pengetahuan. Hari ini kita belajar tentang siklus air. Minggu depan kita akan belajar tentang lapisan-lapisan bumi. Nanti kalian bisa buka ya, Dek, di ruang murid, bisa buka di Google ya. Apa sih lapisan bumi itu? Bisa? Ya, minggu depan kita akan belajar tentang lapisan-lapisan bumi. Makin semangat? Ingin nggak pelajarannya lebih seru? Banyak belajar di rumah. Setelah ini kalian boleh pulang ya. Hati-hati di jalan, selalu utamakan keselamatan dan harus rajin belajar. Jadilah anak yang baik. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini kembali Hakim berdoa. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Baik, Bu Guru tutup pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Realisasi pembelajaran